Sobat Karantina Denpasar, sudah lama rasanya kita nggak melaksanakan podcast. Hari ini saya Astari akan membawakan podcast bagaimana tentang tindakan karantina hewan. Kami sudah mengundang langsung beliau yang expert di bidang tindakan karantina hewan dan apalah saja lagi di dalamnya yang menarik tentang tindakan karantina hewan. Kita langsung ke narasumber hari ini. Silakan Ibu Lisa diperkenalkan namanya untuk Sobat Karantina Denpasar. Terima kasih. Saya Dokter Hewan Lisa Gita, biasa dipanggil Lisa. Saya sehari-hari sebagai dokter hewan karantina madya yang pada kesempatan ini ditugaskan sebagai koordinator karantina hewan. Baik, ada lagi Bu yang mau diperkenalkan? Cukup? Mungkin cukup ya. Oh, cukup ya. Untuk masalah perkenalan keluarga nanti mungkin lebih khusus lagi ya. Kita langsung membahas ke topik masalah hari ini yaitu tentang tindakan karantina hewan. Nah, kita tahu karantina itu kan sebagai filter dari penyebaran masuk dan keluarnya hama penyakit hewan karantina yang sering kita kenal dengan HPHK dan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK. Nah, sebagai filter dari penyebaran penyakit ini Bu, kami ingin bertanya dan lebih paham tentang tindakan karantina yang akan dilakukan sebelum kita kan tahu nih kalau mau melalui lintaskan komoditas pertanian itu baik hewan maupun tumbuhan, kita ada tindakan karantina sebelum sertifikat dari karantina itu keluar. Kami ingin tahu apa saja sih yang dilakukan untuk tindakan karantina khususnya hewan. Oke. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan persyaratan lalu lintas karantina khususnya hewan seperti yang disampaikan tadi. Kalau kita akan lakukan sertifikasi atau melalui lintaskan hewan, jadi kami sebagai petugas karantina yang pertama akan melakukan pemeriksaan dokumen. Di situ terdapat dokumen persyaratan, dan apabila dokumen tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan syah atau legal, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik di sini kita akan cek kesesuaian antara jumlah kesehatan hewannya, kemudian kita akan lakukan juga pemeriksaan laboratorium. Nah, salah satu contoh saya sampaikan di sini adalah terkait dengan lalu lintas sapi. Karena di Bali sebagai salah satu sumber ternak, apalagi khususnya pada saat Hari Raya Idul Adha, jadi akan terdapat pengeluaran sapi potong maupun sapi bibit. Nah, untuk pengeluaran sapi, saya contohkan di sini sapi bibit, itu akan kita melakukan pemeriksaan laboratorium untuk pengujian brucellosis. Baik Bu, sebelum kita lanjut ya Bu ya, untuk pemeriksaan sapi dengan pengujian itu, memang sapi Bali ini primadona banget ya Bu ya, karena mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh sapi-sapi di daerah lain. Nah, selain sapi Bu, komoditas yang keluar dari Bali itu apa saja sih Bu yang dilalu lintaskan? Untuk hewan mungkin saya contohkan salah satunya ada babi. Babi. Baik babi potong maupun babi bibit. Baik. Selain hewan juga kita ada lalu lintas untuk produknya. Ya, baik kalau untuk hewan kesayangan seperti burung kayak gitu atau anjing, kucing itu ada nggak Bu? Ada. Jadi untuk burung itu ada pengeluaran tapi dengan persyaratan khusus. Kemudian kalau anjing dan kucing kita tidak melakukan sertifikasi karena Bali merupakan kawasan karantina sehingga tidak boleh keluar masuk maupun transit anjing, kucing, kera dan sebangsa. Baik, jadi ditegaskan di sini untuk pet animal anjing dan kucing Bali khususnya tidak ada lalu lintasnya seperti itu, karena masih ada penutupan dari tahun 2008. Oh, dari 2008 sampai sekarang belum dicabut seperti itu. Baik Bu, kalau untuk tadi kan dibahas sapi dan babi, ini jadi primadona lalu lintas ya, bisa bilang seperti itu ya, karena memang di sini sentralnya peternakan babi. Terus habis itu di sini kita punya produk unggulan sapi Bali seperti itu. Jadi daerah lain mungkin sangat tertarik dengan produk yang kita miliki. Nah, untuk sapi dan babi ini kan untuk mendapatkan sertifikat kesehatannya kan ada tadi dibahas tentang pengujian laboratoriumnya ya. Itu pengujiannya apa aja Bu? Macam pengujian yang dilakukan untuk sapi ataupun babi ini. Oke, kita bahas satu-satu ya. Baik. Pertama kita bahas sapi dulu. Jadi kalau sapi
Untuk sapi bibit khususnya itu pada saat keluar harus dipastikan bahwa sapi tersebut bebas brucellosis. Memang di Bali masih merupakan salah satu daerah yang masih bebas brucellosis. Ya. Tapi karena persyaratan kita tetap melakukan pengujian brucellosis dengan pengambilan sampel darah sapi untuk memperoleh serumnya. Kemudian kita uji dengan metode Ross-Bengal test, jadi itu RBT seperti itu. Nah untuk babi ini ya. untuk pengeluaran babi, kita melakukan pengujian terhadap penyakit ASF. Jadi metodenya ini adalah menggunakan real time PCR. Pengujian untuk ASF juga dilakukan terhadap produknya dengan metode yang sama untuk meyakinkan dan memastikan bahwa hewan dan produk yang keluar itu dinyatakan sehat dan bebas dari ASF. Jadi tadi dibahas untuk pengujiannya, keduanya pengambilannya sampelnya itu dari darah. Dari darah terus diambil serumnya seperti diambil itu. serum, dilakukan pengujian. Nah kalau untuk kita paham nih dari masyarakat, kalau dari pemeriksaan pengambilan sampel sampai keluar hasil itu berapa lama ya Bu waktunya? Kalau laboratorium kita dihitung dari penerimaan sampel. Penerimaan sampel ya, sampai keluarnya hasil itu untuk PCR SLA-nya 4 hari. 4 hari ya. 4 hari kerja. Jadi seandainya kalau pengambilan sampelnya hari Jumat itu Bu, selesainya kapan Bu? Kalau hari Jumat karena Sabtu Minggu laboratorium libur. Libur ya. Jadi kalau pengerjaannya apabila masuk di hari Jumat pagi kita bisa langsung mulai kerjakan. Tetapi kalau dia masuk di hari Senin, terima laboratoriumnya hari Senin, penerimaan sampelnya, maka terhitung 4 hari kerja. Kamis mungkin sudah. Ya baik. Kalau untuk produk hewannya Bu, pengujiannya seperti apa? Kalau produk hewan, tadi yang pertama kalau daging babi, produknya babi itu karena ASF pakai PCR, SLA-nya 4 hari. Tetapi kalau dia produk unggas sapi, itu pakai pengujian TPC, total plate count, yang kita uji adalah cemaran mikrobanya, SLA-nya 2 hari. Jadi kalau untuk TPC targetnya cemaran mikroba. Oke, baik. Berapa hari Bu? 2 hari. 2 hari. Kalau untuk biayanya itu? Kalau PCR ya. Kalau PCR itu biayanya real time 425, sedangkan untuk TPC-nya cemaran mikrobanya 125. Oke, baik. Kalau di lab karantina hewan ini Bu, mungkin ada pengujian-pengujian selain RBT, terus TBC, ada nggak lain pengujian lain apa yang bisa diterima di lab ini yang sudah difasilitasi sama lab karantina hewan dan pasar? Oke. Mungkin sedikit saya sampaikan terkait laboratorium. Laboratorium kami itu menguji untuk komoditas yang dilalu lintaskan. Hanya khusus untuk yang dilalu lintaskan. Berarti yang dilalu lintaskan oleh melalui karantina dan pasar. Jadi kalau untuk dari masyarakat secara umum tidak menerima pengujian seperti itu. Dan kami sudah terakreditasi ISO 17025/2017 dari KAN. Lab kami sudah terakreditasi, jadi khusus untuk laboratorium karantina hewan itu kita ada laboratorium bakteriologi, itu sudah terakreditasi untuk pengujian TPC sama RBT. Kemudian untuk bioteknologi itu ada PCR yang sudah terakreditasi adalah PCR AI, tadi pengujian yang sudah disampaikan selain PCR ASF tadi. Kemudian untuk lab virologi ada pengujian HHHI untuk avian influenza. Kemudian untuk parasitologi ada pengujian surah untuk parasit darah. Mungkin itu yang sudah terakreditasi di laboratorium. Oke, baik Bu. Cukup lengkap untuk penyampaian dari narasumber hari ini, bagaimana apa yang harus dilakukan ketika masyarakat mau melalu lintaskan komoditasnya, baik hewan maupun produk. Jadi harus dilaporkan ke petugas karantina seperti itu ya Bu ya. Nanti petugas akan melakukan pemeriksaan baik administrasi, pemeriksaan fisik, dan bila perlu nanti ada penegakan dari pemeriksaan fisik itu, penegakan diagnosa ya seperti itu dengan pengujian lab seperti itu. Dan di sini sudah jelas bahwa lab yang dimiliki dari karantina hewan sudah semua terakreditasi. Dengan begitu hasilnya sudah
bisa valid gitu ya Bu ya. Baik, hari ini cukup singkat apa yang kita bahas. Mungkin nanti akan ada info-info selanjutnya tentang bagaimana prosedur yang akan kita lakukan di karantina Denpasar. Terima kasih atas Sama-sama. kedatangannya Ibu Lisa. Sampai ketemu lain kesempatan. Bye. Bye.